Sahabat lingkungan, tahukah Anda bahwa setiap hari kita menghasilkan jutaan ton sampah yang jika tidak dikelola dengan baik akan mencemari lingkungan kita? Tumpukan sampah yang tidak terurus dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, mulai dari pencemaran tanah dan air hingga meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, sampah yang tidak terkelola dengan baik juga dapat mengancam kesehatan masyarakat melalui penyebaran penyakit. Di tengah meningkatnya masalah sampah yang semakin mendesak ini, muncul sebuah solusi sederhana namun sangat efektif, yaitu bank sampah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 menyebutkan bahwa bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, sebagai sarana edukasi perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan atau pemerintah daerah. Konsep bank sampah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan, mengubah cara pandang kita terhadap sampah dari sesuatu yang tak berguna menjadi sumber daya yang berharga. Bank sampah bukan hanya sekadar tempat mengumpulkan sampah, tetapi lebih dari itu, ini adalah sebuah gerakan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga lingkungan, meningkatkan kesadaran, dan memberikan nilai ekonomis dari barang yang sering dianggap tak berguna. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, bank sampah mampu mengubah kebiasaan buruk, membuang sampah sembarangan, menjadi kebiasaan memilah dan mendaur ulang. Melalui proses ini, material yang masih bernilai dapat diproses dan digunakan kembali, mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Selain itu, bank sampah juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, di mana mereka dapat memperoleh imbalan atau insentif dari hasil pengumpulan dan daur ulang sampah. Dengan demikian, bank sampah tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendirikan bank sampah adalah langkah strategis yang dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dengan adanya bank sampah, material yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas, dan logam dapat dipisahkan dan diproses kembali menjadi barang yang bermanfaat, mengurangi beban lingkungan dan meminimalkan polusi. Selain itu, bank sampah juga berperan dalam menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai bisa menjadi sumber penghasilan tambahan melalui proses daur ulang dan penjualan barang-barang hasil olahan sampah. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha. Untuk menjaga bumi kita dan memastikan kelestariannya, dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap individu. Memulai dari langkah kecil seperti mendirikan atau mendukung bank sampah di lingkungan kita dapat memberikan dampak yang sangat besar. Bank sampah bukan hanya tentang pengelolaan sampah, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan bersama-sama berkontribusi, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Dukungan dan partisipasi Anda dalam gerakan bank sampah akan membawa perubahan nyata, membangun masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan, serta memastikan bahwa bumi kita tetap hijau dan layak huni untuk masa depan. Nah, sahabat lingkungan, bagi Anda yang sudah atau berkeinginan membangun bank sampah, maka berikut ini kami sampaikan beberapa tips yang bisa Anda lakukan agar bank sampah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Pertama, bangun kesadaran dan edukasi masyarakat. Untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, langkah awal yang krusial adalah mengadakan program edukasi dan sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Program edukasi ini bisa mencakup berbagai kegiatan, seperti seminar lingkungan,
lokakarya daur ulang, dan kampanye media sosial yang informatif. Selain itu, melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk sekolah, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah dapat memperluas jangkauan dan dampak dari inisiatif ini. Sosialisasi juga harus dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, poster, pamflet, dan pengumuman publik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam praktik pengelolaan sampah yang benar, seperti pemilahan sampah di sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan peningkatan kebiasaan mendaur ulang. Tujuan akhirnya adalah menciptakan budaya peduli lingkungan yang kuat, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang bijak. Kedua, sediakan infrastruktur yang memadai. Penyediaan infrastruktur yang memadai untuk pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah adalah langkah penting dalam mendirikan dan menjalankan bank sampah yang efektif. Hal ini mencakup penyediaan tempat penyimpanan yang cukup luas dan terorganisir untuk menampung berbagai jenis sampah sebelum diolah lebih lanjut, serta pemilahan yang dilakukan secara efisien. Selain itu, penggunaan mesin daur ulang yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan lokal dapat meningkatkan efisiensi proses daur ulang, mengubah sampah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali atau dijual. Transportasi yang memadai juga diperlukan untuk mengangkut sampah dari titik pengumpulan ke pusat pengelolaan, serta mendistribusikan hasil daur ulang ke pasar. Dengan infrastruktur yang terencana dan terintegrasi dengan baik, bank sampah dapat beroperasi secara optimal, memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Ketiga, bangun sistem pengumpulan yang efisien. Tetapkan jadwal pengumpulan sampah yang teratur dan mudah diakses oleh masyarakat untuk memastikan proses pengelolaan sampah berjalan efisien dan efektif. Jadwal pengumpulan yang konsisten membantu masyarakat mengetahui kapan mereka harus menyiapkan sampah untuk diambil, sehingga mencegah penumpukan sampah di rumah mereka. Selain itu, lokasi titik pengumpulan harus strategis dan dekat dengan pemukiman penduduk agar memudahkan mereka dalam menabung sampah pada waktu yang ditentukan. Komunikasikan jadwal ini dengan jelas melalui berbagai saluran informasi seperti papan pengumuman, media sosial, dan aplikasi mobile, sehingga semua warga mendapatkan informasi yang diperlukan dan dapat berpartisipasi aktif dalam program bank sampah. Dengan demikian, jadwal pengumpulan yang baik tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga mengoptimalkan operasional bank sampah dalam mengelola dan mendaur ulang sampah secara berkelanjutan. Keempat, berikan insentif dan reward. Memberikan insentif atau reward kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program bank sampah, seperti poin atau hadiah, dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan komitmen mereka. Insentif ini bisa berupa poin yang dapat ditukar dengan berbagai barang kebutuhan sehari-hari atau hadiah menarik lainnya, seperti alat rumah tangga, voucher belanja, atau produk daur ulang. Dengan memberikan penghargaan atas usaha mereka, masyarakat akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk terus terlibat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, insentif juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilah dan mendaur ulang sampah, serta mendorong perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan sampah yang efektif, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Kelima, kolaborasi dengan pihak terkait. Jalin kerjasama yang erat dan strategis dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan untuk mendukung keberlangsungan dan efektivitas operasional bank sampah. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, pendanaan, dan fasilitasi infrastruktur, sementara LSM dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat, menyelenggarakan kampanye kesadaran lingkungan, dan membantu dalam pelatihan pengelolaan sampah yang efektif.
Selain itu, kerjasama dengan perusahaan, baik yang bergerak di bidang daur ulang maupun sektor lain, dapat membuka peluang untuk mendapatkan sumber daya tambahan seperti dana CSR, Corporate Social Responsibility, teknologi daur ulang terbaru, serta pasar untuk produk hasil daur ulang. Dengan sinergi yang kuat antara semua pihak, bank sampah dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keenam, manajemen keuangan yang baik. Pengelolaan dana dengan bijaksana sangatlah penting dalam operasional bank sampah yang mencakup pemanfaatan pemasukan dari penjualan hasil daur ulang serta pengelolaan pengeluaran untuk kebutuhan operasional dan pengembangan. Hal ini melibatkan pencatatan dan pengawasan keuangan yang ketat untuk memastikan setiap pemasukan dari penjualan material daur ulang seperti plastik, kertas, dan logam dapat dimanfaatkan secara optimal. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk menutupi biaya operasional sehari-hari seperti upah pekerja, transportasi, dan perawatan peralatan, tetapi juga dialokasikan untuk pengembangan lebih lanjut seperti membeli peralatan baru, memperluas fasilitas, dan mengadakan program edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang transparan dan terencana dengan baik akan memastikan keberlanjutan dan efisiensi bank sampah serta meningkatkan dampak positifnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Terakhir yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas bank sampah, sangat penting untuk menjalankan monitoring yang rutin terhadap kinerjanya, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah diimplementasikan. Melalui proses ini, kita dapat memahami sejauh mana bank sampah mencapai tujuan-tujuannya dalam mengelola sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengurangi dampak lingkungan negatif. Evaluasi yang cermat juga akan membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana bank sampah mungkin mengalami kesulitan atau memerlukan perbaikan, baik dalam hal infrastruktur, manajemen, atau strategi komunikasi. Dengan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi, bank sampah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, sahabat lingkungan, mari kita bersama-sama menjaga keberlanjutan lingkungan dengan mendukung bank sampah di lingkungan kita. Setiap tindakan kecil yang kita ambil memiliki dampak besar dalam menjaga bumi kita tetap hijau dan bersih. Ayo, bergabunglah dalam gerakan bank sampah dan jadilah bagian dari perubahan positif untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Bersama, kita bisa membuat perbedaan yang nyata.